Halo, selamat pagi, Kenrich. Bener namanya Kenrich ya? Mana ya? Halo, udah ada orangnya belum nih? Halo, Ken. Jadwal aslinya hari apa, Ken? Hari Jumat. Ya, sebentar ya, ambil tunggu yang lain ya. Nanti jelasin lagi. Siapa tutor aslinya? Ingat nggak namanya? Kak Alwan. Oh, Kak Al. Nggak bisa on cam, Ken. On cam dulu coba kalau bisa. Lah, ini udah masuk nih. Halo, Lawrence. Gimana kabar kamu? Baik, Kak. On cam dulu yuk. Ken juga on cam yuk. Ken bisa on cam nggak? Oke, jadi hari ini kita sebenarnya kelasnya ini hari ini 2 jam 2 materi. Jadi nanti mungkin Ken setelah materi yang pertama eh, live aja ya, karena kan Ken masuk ke materi yang teknik prompting lanjutan ya. Ya nggak? Bener nggak? Lesson 19. Ya, yang teknik prompting lanjutan. Nah, hari ini itu kelasnya teknik prompting lanjutan sama penerapan teknik prompting lanjutan. Jadi sejam pertama aja ya Ken ya.
Oke, mungkin aku mulai. Suara aku udah jelas ya? Kok nge-lag? Oh, enggak, ding. Oke, jadi hari ini sebenarnya udah nggak masuk ke materi yang twine dan sebagainya, Lawrence. Karena kan terakhir kan kita masih bahas eh, twine ya. Nah, sekarang kita sudah lupakan twine, jadi kita beralih ke teknik prompting lanjutan. Nanti kita masuk ke game papan atau permainan papan. Mungkin di sini kita bahas dulu dari kalau masih ingat di pertemuan pertama itu kita bahas tentang jaringan syaraf buatan. Jadi jaringan syaraf itu teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Terus ada juga tiga komponen yang membuat jaringan syaraf buatan itu ada dataset, ada training algoritma, sama ada prediction. Jadi dataset itu kumpulan data, dari kumpulan data itu dilatih lalu menghasilkan sebuah prediksi. Tuh, ini pertemuan pertama kalau masih ingat ya. Untuk pembuatan teks itu ada format tertentu, jadi ada tindakan, jenis teks, terus topiknya, terus ada target pembaca, sama ada keterbatasannya. Tuh. Nah, untuk membuat ChatGPT itu biasanya ada fungsi obrolan baru ya, atau new chat. Nah, kalau misal teman-teman pengen, misal nih, kita udah tanya di suatu chat tertentu, terkait pembuatan gambar atau pembuatan teks misal tentang apa ya pembuatan surat untuk teman kita gitu ya masih ingat mungkin. Nah, misal nanti teman-teman tiba-tiba mau tanya untuk pembuatan hal yang berbeda itu biasanya teman-teman harus pakai obrolan baru. Kalau enggak itu biasanya masih nyangkut teman-teman. Jadi dia masih akan membahas terkait dari obrolan yang sebelumnya gitu. Makanya lebih baik kalau ada berbeda topik itu teman-teman bikin new chat atau obrolan baru aja tuh, supaya dia nggak nyangkut di memori yang sebelumnya gitu. Dia akan selalu menjawab pertanyaan teman-teman bergantung dari apa yang udah teman-teman tanyakan di chat itu. Gitu. Jadi hari ini apa yang harus kita lakukan jika jaringan syaraf memberikan respon yang tidak pantas? Jadi ini adalah prompt ke 101 dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apakah punya ide apa yang harus dilakukan jika jaringan syaraf tidak memberikan jawaban yang kamu butuhkan? Terus berapa banyak percobaan yang dianggap wajar sebelum mengubah taktik? Terus apakah kamu pernah mengalami situasi di mana kamu tidak bisa mendapatkan hasil yang kamu butuhkan dari jaringan syaraf itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan cari tahu gimana jaringan syaraf itu bekerja dengan prompt. Kita juga akan pelajari metode untuk meningkatkan prompt itu seperti apa aja, ada apa aja. Terus nanti kita juga bandingkan berbagai jaringan syaraf. Nah, materi yang pertama ini kita masuk ke teknik prompting lanjutan ya. Jadi untuk membuat sebuah prompt itu ada banyak tekniknya. Teknik yang pertama, nanti itu ada 4. Jadi teknik yang pertama ini adalah namanya zero shot. Jadi kita mengidentifikasi permintaannya dan jaringan syaraf akan langsung memberikan jawabannya. Itu contoh. Tentukan apakah ulasan tersebut bersifat positif, netral, atau negatif. Nah, ulasannya ya sekarang keseluruhan udah cukup baik. Nah, jawabannya itu adalah netral, kata jaringan syarafnya. Nah, tapi cara tersebut, ini kan cara pertama, jadi namanya ini zero shot. Kita langsung mengungkapkan permintaan kita dan jaringan syaraf langsung memberikan jawabannya. Itu zero shot. Nah, tapi nggak semuanya itu bisa ya. Semua pertanyaan itu dijawab dengan zero shot tuh nggak semua bisa. Misal nih, sajikan tahun-tahun pemerintahan Henry VIII Tudor dari 1491 sampai 1547 dalam format teks yang indah. Nah, jawabannya dia kayak gini. Henry VIII Tudor memerintah Inggris dari tahun 1491 hingga 1547. Nah, tentunya ini bukan yang kita mau. Jadi, kita pengen dari tulisan ini, pemerintahan Henry VIII Tudor bla 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 ini, masuk ke dalam format yang bagus gitu, format tertentu. Nah, tentunya kan pasti ChatGPT nggak paham kan, format apa, kayak gimana gitu. Makanya kita butuh yang namanya contoh gitu. Berbeda sama yang tadi. Jadi kalau yang tadi nih langsung apa pertanyaannya dia langsung memberikan jawaban yang kita mau. Nah, sedangkan yang ini ketika kita membuat pertanyaan dia tidak langsung memberikan jawaban yang dia mau. Makanya kita butuh format tertentu, kita harus memberikan contoh tertentu ke ChatGPT seperti apa yang benar. Nah, itu kita gunakan yang namanya adalah teknik one shot.
Ya, jadi one shot itu kita harus cantumkan contohnya. Contoh jawaban apa yang harus ditampilkan oleh ChatGPT. Itu. Jadi kalau yang zero shot itu setelah permintaan langsung jawaban, kalau one shot itu setelah permintaan kita cantumkan dulu, kita kasih tahu dulu ke ChatGPT atau ke jaringan syaraf, contohnya jawabannya seperti apa, baru kita tanyakan permintaan kita yang lain. Nah, baru nanti dia akan memberikan jawabannya, jaringan syarafnya. Nah, misal nih kayak gini prom yang benar. Jadi, saya perlu membuat daftar tanggal untuk kompodium sejarah saya dalam format tertentu. Berikut adalah contoh desain yang benar. Nah, jadi setelah permintaan, ini kan masuknya ke permintaan nih. Kita masukkan contohnya. Jadi Henry 8 Tudor dari tahun 1491 sampai 1547, jawaban yang benar, format yang benar yang saya mau itu 1491 1547, masa pemerintahan Henry 8 Tudor. Nah, setelah itu, kita permintaannya untuk Ratu Victoria dari tahun 1837 sampai 1901. Nah, makanya dia nanti akan menghasilkan format yang sama seperti yang udah dicontohkan di sini untuk Ratu Victoria. Jadi 1837 sampai 1901 masa pemerintahan Ratu Victoria sesuai dengan format ini. Jadi di bagian one shot ini, setelah permintaan kita identifikasi contoh, lalu kita cantumkan permintaan untuk kasus yang lain. Tuh, nanti dia akan menghasilkan jawaban dari kasus itu. Seperti itu, perbedaan dari zero shot dan one shot. Nah, contoh lain nih untuk one shot ya. Jadi, jelaskan geografi sebuah negara untuk siswa kelas 9. Sebuah contohnya menyusul, jadi permintaan kita di sini cantumkan contohnya itu untuk India. Jadi formatnya seperti ini. India, Republik India, dengan luasnya bla 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 ini. Terus jumlah penduduknya. Halo Fatan, Halo Kak, on cam dulu. aku kayaknya nggak bisa one cam deh Kak, Oh iya, kenapa? udah nge-lag. Oke ya, jadi hari ini kita belajar tentang teknik prompting ya, Fatan. Jadi teknik prompting itu ada beberapa. Jadi ada kita pelajari dua dulu. Jadi ada zero shot sama ada one shot. Zero shot itu untuk penulisan prompt langsung. Jadi kita masukkan permintaan, dia langsung memberikan sebuah jawaban. Nah, paling sering kan kita biasanya pakai itu ya untuk di jaringan syaraf, di ChatGPT, di sebagainya. Itu kan biasanya kita langsung tuliskan pertanyaannya dan nanti jawabannya langsung minta atau langsung diberikan oleh jaringan syaraf. Nah, sedangkan kadang kita itu tidak bisa eh, langsung dikasih jawaban yang benar sesuai yang kita mau gitu ya. Misal di sini untuk penulisan sebuah tahun-tahun pemerintahan dari Henry ini, kita minta untuk dituliskan dalam format tertentu. Sedangkan kalau kita langsung bikin pertanyaan seperti prompt ini, kita tidak dihasilkan jawaban seperti yang kita mau gitu. Padahal ini kurang kurang bagus, kurang seperti yang kita mau gitu. Makanya pakai yang namanya one shot. Nah, one shot itu artinya kita memberikan sebuah contoh jawaban ke prompt kita. Jadi, nah, jadi permintaan, lalu kita berikan contoh jawaban yang benar seperti apa, lalu kita masukkan permintaan yang lain. Nanti baru jaringan syaraf yang lain, jaringan syarafnya akan memberikan jawaban yang benar. Jadi kayak gini. Jadi promnya apa, lalu kita contohkan kalau untuk Henry 8 Tudor formatnya seperti ini. Nah, permintaannya sekarang untuk Ratu Victoria dari tahun bla 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 sampai bla bla bla. Maka dia akan menampilkan jawaban seperti format yang sudah kita berikan contohnya. Gitu. Dari sini ada pertanyaan, teman-teman? Terkait one shot dan zero shot.
Dari namanya juga sebenarnya sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau zero shot berarti zero, nggak ada contohnya gitu. Sedangkan untuk one shot berarti kita tambahkan satu contoh ke dalam prompt kita. Clear dari sini? Nggak ada Kak, nggak ada. Oke, nah ini contoh yang lain juga tadi. Jadi contohnya geografi sebuah negara. Untuk siswa kelas 9, contohnya di sini adalah kita cantumkan India, terus ada namanya India, terus luasnya, penduduk tetapnya, terus ada PDB dan sebagainya lah. Nah, jadi di sini ini merupakan permintaan pertama kita, lalu kita cantumkan contohnya. Contohnya di sini adalah India, dan untuk permintaan kedua kita minta untuk Cina. Jadi kita minta Cina dengan format yang udah kita masukkan ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Itu adalah one shot. Oke. Nah, selanjutnya, tugas teman-teman ini ada tugas perbandingan jaringan syaraf DeepSeek dan ChatGPT. Ada yang pernah pakai DeepSeek nggak? Kalau ChatGPT kan udah sering. DeepSeek aku pernah pakai. Oh iya, pernah ya. Hmm. Jadi kita akan bandingkan DeepSeek dengan ChatGPT seperti apa nanti dengan prompt yang sama, teman-teman. Menggunakan dua metode tadi, jadi zero shot dan one shot. Nah, promptnya ini, promptnya udah disiapkan ya. Jadi tentang nggak kelihatan. Jadi di Zero Shot ini buatlah judul untuk buku tentang seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan keluar angkasa dan bertemu dengan kaktus yang bisa bicara. Kita suruh dia untuk buatkan judul dari cerita sinopsis ini. Itu ya, itu untuk Zero Shot. Nah, untuk one shotnya, jadi sebuah buku tentang seorang gadis yang menemukan kebun binatang ajaib, judulnya itu adalah Rahasia Kebun Binatang. Terus gimana kalau judulnya tentang buku seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan keluar angkasa dan bertemu dengan seekor kaktus gitu. Jadi untuk one shotnya tentunya di sini kita ada permintaan dan contohnya dulu. Jadi kalau buku seorang gadis yang menemukan kebun binatang ajaib itu judulnya adalah Rahasia Kebun Binatang, lalu untuk permintaan kita gimana kalau tentang seorang anak laki yang melakukan perjalanan keluar angkasa dan bertemu dengan seekor kaktus. Tuh, kita harus buat dia atau jaringan syaraf itu harus buat judul dari cerita yang kedua ini. Tuh. Nah, nanti teman-teman dibuka di platform nomor 2. Nomor 1 kan pedoman ya, yang perbandingan jaringan syaraf. Nah, yang ini. Jadi untuk menyelesaikan tugas, teman-teman buka ini link dokumen yang warna ungu ini. Nanti dia akan tampilannya seperti ini. Teman-teman juga dibuka ChatGPT sama DeepSeek-nya. Di sini kan ada prompt zero shot, prompt one shot, few shot, dan chain of thought. Nah, di sini yang dikerjakan yang zero shot sama one shot-nya aja. Karena few shot sama chain of thought-nya kan belum kita bahas ya. Jadi dikerjakan yang zero sama one shot. Nah, tadi prompt-nya udah ini nanti aku kasih di kolom chat prompt-nya. Teman-teman buka ChatGPT sama DeepSeek-nya. Nanti di bagian dokumen ini, teman-teman seperti biasa supaya bisa edit, harus di bagian file, terus make a copy atau buat salinan. Baru bisa diedit. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, prompt yang pertama di bagian zero shot-nya, itu kan seperti ini nih. Buat judul untuk buku tentang seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan keluar angkasa dan bertemu dengan kaktus yang bisa bicara. Nah, teman-teman prompt-nya ini di copy, nanti aku kasih juga, ditaruh di bagian prompt, di bagian sini. Nah, kan sama nih prompt-nya, DeepSeek sama ChatGPT. Nah, selanjutnya dikirim di bagian ChatGPT dan di bagian DeepSeek-nya. Hasilnya kan berbeda. Nah, ditaruh deh kalau DeepSeek ditaruh di sini, kalau ChatGPT ditaruh di bagian sini. Gitu. Begitu juga untuk yang one shot. Ya, kalau one shot, prompt-nya sebuah buku tentang seorang gadis yang menemukan kebun binatang ajaib, Rahasia Kebun Binatang. Buatlah judul untuk buku tentang seorang anak laki-laki yang melakukan perjalanan keluar angkasa dan bertemu dengan seekor kaktus. Nah, nanti hasilnya juga di copy, ditaruh di bagian mana nih one shot. Nah,
di bagian hasil di ChatGPT dan DeepSeek-nya. Prompt-nya sama juga gitu. Nah, untuk kolom yang ketiga dan keempat ini, jadi apa yang berhasil dan apa yang tidak. Sebenarnya semuanya pasti berhasil ya kan, nggak mungkin salah satu ChatGPT atau DeepSeek tidak menghasilkan jawaban, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi nggak tahu, tergantung dari jawaban nanti teman-teman yang dapatkan apa. Tapi harusnya sih pasti mereka berhasil menghasilkan sebuah jawaban. Mungkin kita lebih fokus ke siapa yang lebih baik. Contoh nih, misal aku bilang kalau ChatGPT itu lebih memberikan jawaban langsung, saran, judulnya, dibanding DeepSeek yang terlalu banyak saran gitu, kayak saran judul satu, saran judul dua, saran judul tiga gitu kan. Nah, si ChatGPT ini langsung ngasih tahu, seret gitu, satu jawaban judulnya apa, tuh misal. Terus di bagian one shot-nya juga, DeepSeek lebih memberikan jawaban yang jelas dan langsung memberikan satu jawaban terbaik dibanding ChatGPT yang terus menanyakan kepada pengguna untuk memilih judul yang terbaik. Coba lihat nih. Nah, kayak gini. Nah, kayak dia tuh memberikan contoh judul yang tergantung dari kita gitu loh yang milih gitu. Daripada si DeepSeek yang langsung nembak satu jawaban, oh berarti ini sinopsis ini judulnya adalah bla bla bla. Kayak gitu. Jadi tergantung dari teman-teman, nanti coba dianalisis kira-kira dari DeepSeek dan ChatGPT perbedaannya itu apa. Gitu. Nah, kalau sudah seperti biasa juga teman-teman ke bagian ini, share, bagikan. Terus jangan lupa diganti, jangan dibatasi ya. Jadi pelihat, terus salin link, dan teman-teman taruh di bagian sini. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada, Kak. Kalau nggak ada mungkin aku kirimin promnya ya, biar kalian nggak bikin prom yang berbeda. Langsung aja bikin untuk ini yang zero shot, ini yang one shot. Oke, silahkan dikerjakan. Ini yang platform nomor satu.
Oh ya, yang dikerjakan nomor satu sama nomor dua ya. Perbandingan jaringan syaraf sama one shot prompting.
Halo Kak, Iya, ini yang view shot sama chain of thought itu promnya kita buat sendiri atau gimana? nggak usah. Yang zero sama one shot aja. Oke.
Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Balik ke Zoom lagi. Jadi yang kedua tadi kita udah ada zero shot sama one shot. Selanjutnya ini kita belajar tentang few shot sama apalah tadi satunya ya. Fine tuning. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari view shot nih. Tadi kan sebenarnya hampir sama teman-teman. Dari namanya aja udah ketebak ya. Yang tadi kan one shot berarti kita menambahkan satu contoh. Kalau view shot berarti kita tambahkan contohnya lebih dari satu. Jadi ada beberapa contoh yang kita masukkan ke dalam prompt kita. Tuh kenapa? Karena nggak semua itu bisa atau semua prompt atau semua pertanyaan itu langsung terjawab dengan hanya satu contoh. Misal di sini ada kita mau identifikasi apakah berdasarkan kalimat ibu kita ini kita bisa lihat bunda ini marah atau enggak gitu ya. Jadi, hai saya ingin cepat belajar mengenali kapan ibu saya sedang tidak senang gitu. Misal, kamu belum mencuci piring lagi, berarti ibu tidak senang. Kapan kamu akan menelepon nenek? Nah, evaluasinya hasil dari jaringan syarafnya, dia tidak bisa menghasilkan atau dia tidak tahu apakah dari kalimat kapan kamu akan menelepon nenek ini masuk ke dia ini senang atau tidak gitu. Hanya berdasarkan satu contoh kamu belum mencuci piring lagi. Tuh, makanya kita butuh contoh lebih banyak lagi. Jadi di bagian view shot ini setelah permintaan kita cantumkan contohnya lebih dari satu. Lalu kita tanyakan permintaan utama kita. Nanti baru jaringan syaraf akan memberikan sebuah jawaban berdasarkan contoh-contoh itu. Tuh, jadi contoh-contohnya dianalisis, nanti dia akan memberikan jawabannya. Contoh nih, hai, saya ingin cepat belajar mengenali kapan ibu saya sedang tidak senang. Kamu belum cuci piring lagi, berarti ibu tidak senang. Guru kamu menulis bahwa kamu lolos ke babak selanjutnya dalam lomba. Nah, ibu senang. Kapan kamu akan menelepon nenek? Ibu tidak senang. Kapan kamu belum menelepon nenek? Kenapa kamu belum menelepon nenek? Ibu sedang tidak senang gitu. Nah, sekarang pesan permintaan utama kita, mengapa kamar dalam keadaan berantakan saat saya pulang? Nah, nanti jaringan syaraf akan memberikan jawaban ibu sedang tidak senang gitu. Jadi kita akan memberikan contohnya lebih banyak, lebih dari satu. Gitu. Ada dua atau mungkin tiga contoh. Ya, itu untuk uh, view shot. Gak terlalu perbedaannya jelas ya teman-teman ya. Jadi yang tadi satu contoh, ini lebih dari satu contohnya. Nah, selanjutnya itu ada penyempurnaan model atau fine tuning. Jadi keterbatasan teknis one shot dan few shot itu terkadang jaringan syaraf tidak memiliki cukup data atau hanya satu contoh untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian, kamu perlu menggunakan logika untuk memecahkan tugas menjadi beberapa komponen dan menarik kesimpulan. Jadi ini adalah contoh dari teknik yang lain. Tadi kan ada zero, one, few. Ini contoh yang lain, teman-teman. Nah, di bagian contoh yang chain of thought ini, yang keempat adalah chain of thought, dia sedikit berbeda dari yang lain, karena kita nggak ngomong soal zero, one, atau few tentang kita cantumin dia contoh atau enggak gitu. Tapi kita tambahkan di chain of thought ini proses refleksi gitu. Jadi setelah kita bikin permintaan, kita akan cantumkan proses refleksi, lalu kita minta untuk permintaan kita yang kita tanyakan ke dalam jaringan syarafnya. Nanti dia akan memberikan sebuah jawaban. Makanya namanya adalah chain of thought. Tuh, jadi contoh nih, sebenarnya dia ini hampir mirip kayak zero shot. Jadi kita tidak tampilkan contoh, tapi lebih kita tambahkan suatu kalimat atau suatu prompt tambahan untuk dia memproses refleksinya. Jadi contoh, beruang memiliki 35 buah beri, kemudian dia memakan 24 buah beri dan menemukan 11 buah beri di sepanjang perjalanan. Berapa banyak buah beri yang dimiliki beruang sekarang? Nah, kita tambahkan satu kalimat ini, renungkan langkah demi langkah. Gitu. Jadi kita tambahkan instruksi renungkan langkah demi langkah ke dalam prompt kita. Nah, jadi meskipun jaringan syaraf itu sebenarnya sudah menggunakan teknik ini tanpa kita harus sebutkan, tapi penting juga untuk memahami dan meningkatkan jaringan syaraf baru atau yang kurang terlatih tentang teknik chain of thought tersebut. Gitu, teman-teman ya. Jadi jelas ya perbedaannya ya antara empat itu ya. Nah, jadi kayak bilang tadi, chain of thought ini lebih mirip ke zero shot. Terus bedanya apa? Jadi kapan kita harus pakai zero shot, kapan harus kita pakai chain of thought. Jadi gunakan zero shot itu ketika
tugasnya itu sederhana dan hanya melibatkan satu langkah aja tanpa kita perlu evaluasi yang lain lah. Nah, ini paling sering dipakai teman-teman juga. Terus dibutuhkan jawaban singkat dan umum. Terus waktu terbatas untuk cepat menentukan apakah jaringan syaraf itu dapat menyelesaikan tugas tanpa informasi tambahan. Sedangkan kita harus gunakan chain of thought ketika tugasnya itu kompleks dan melibatkan beberapa langkah. Terus dibutuhkan penjelasan rinci tentang solusinya. Terus kita juga harus meningkatkan akurasi atau perlu melakukan debugging logika solusi. Jadi zero shot digunakan untuk tugas sederhana dan jawaban yang butuh cepat, sedangkan chain of thought itu digunakan untuk tugas yang kompleks dengan beberapa langkah di mana akurasi dan pemahaman proses penyelesaian itu penting dibanding hanya sekedar jawaban yang cepat dan sederhana. Gitu ya. Jelas ya perbedaan 4 dari tekniknya? Ada yang bertanyakan nggak terkait 4 perbedaannya? Udah jelas Kak? Oke, disilakan dikerjakan yang bagian, sekarang kan nomor 19 ya kita ya. Yang bagian nomor 3 dan nomor 4, prompting view shot sama perbandingan teknik jaringan syaraf. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kak, Kaget apa? eh yang COT itu kepanjangan apa tadi Kak? Chain of thought. Chain of. Kenapa? Butuh tulisan gitu tah. Ini, Ini kita chain kerjain of yang ini nih. thought. Yang nomor 3 sama 4.
3 sama 4. Iya, berapa? Oh, yang ini. Iya, Oke, nomor ada. 19. 3 sama 4. Oke, oke, makasih ya. Oke. Kamu ngerjain yang nomor 20 ya, Fatan ya? Iya, tadi aku ngerjain yang nomor 120. Nanti setelah habis ini istirahat.
Oke, Ken udah Ken? Sampai mana Ken? Lagi ngerjain. Oke. Materi yang pertama udah selesai, kita istirahat. Mungkin kalau Ken, karena Ken masuknya materi yang 19 aja, mungkin bisa live ya. Kita istirahat dulu ya teman-teman Loren sama Fatan, 5 menit nanti kita balik Oke, lagi. Kak. Oke, Terima kasih, Kak. sama-sama.
Oke, teman-teman, ini udah pada balik belum? Coba kasih info. Fatan udah balik, Fatan? Udah gak? Oke, kita masuk materi yang pertemuan selanjutnya. Jadi sebenarnya ini hari hari ini kita belajar tentang lanjutannya. Jadi tadi kan definisi atau gimana teknik prompting, ada apa aja tekniknya. Sedangkan selanjutnya ini kita bahas penerapannya. Jadi dari teknik-teknik 4 yang udah ada itu, kita harus tahu kapan kita harus pakai eh, zero shot, one shot, few shot, atau chain of thought gitu. Ya, jadi teknik prompting mana yang harus dipilih berdasarkan 4 yang udah kita pelajari tadi. Kita bahas mungkin dari zero shot dulu. Aduh. Zero shot itu digunakan ketika jawabannya itu cepat dibutuhkan, teman-teman. Jadi cocok untuk ketika jawabannya itu cepat lah, harus kita butuh jawabannya cepat. Terus kasus di mana jaringan syaraf itu sudah punya informasi yang dipakai. Jadi kita nggak perlu masukin contoh karena ChatGPT, jaringan syaraf itu sudah pasti tahu format atau apa yang harus ditampilkan di jawabannya. Terus juga untuk menghasilkan ide kreatif tanpa template khusus. Nah, jadi kalau zero shot itu cocok untuk pertanyaan seperti apa saja genre musik yang populer. Terus tulis 5 fakta unik tentang luar angkasa. Buat daftar penemuan paling terkenal pada abad ke-19. Nah, sedangkan untuk one shot itu cocok digunakan ketika diperlukan untuk format jawaban tertentu. Jadi untuk menformat teks dalam gaya yang diinginkan, menetapkan struktur jawaban yang jelas, terus kasus di mana jaringan syaraf itu memahami permintaan, tetapi menghasilkan jawaban yang kurang jelas, itu cocok menggunakan one shot. Jadi contohnya, tulis deskripsi film, terus perbaikannya misal tuliskan deskripsi singkat tentang sebuah film seolah-olah itu adalah sebuah ulasan. Contoh, film Inception. Deskripsinya sebuah film trailer fiksi ilmiah yang mendebarkan mengeksplorasi tema mimpi dan alam bawah sadar. Pernah nonton nggak tuh? Inception. Yang Leonardo DiCaprio. Nggak nonton? Lawrence nggak pernah nonton? Enggak. Bagus loh itu. Coba nonton deh. Fatan juga nggak nonton. Nggak pernah tapi tahu sih. Oh iya, tahu. Tahu Bagus tapi tuh. nggak pernah nonton. Klip-klip aja, TikTok, video TikTok. Selanjutnya yang view shot. Jadi digunakan ketika diperlukan kontrol yang lebih baik terhadap jawabannya, teman-teman. Jadi kita butuh format yang lebih baik atau contohnya nggak bisa satu karena nanti bakal ada beberapa jawaban yang mungkin kan harus dari contoh yang banyak gitu ya. Jadi cocoknya itu untuk melatih model dengan beberapa contoh, terus tugasnya merupakan mengikuti template tertentu, terus untuk klasifikasi, stilisasi atau pembuatan data terstruktur itu cocok menggunakan view shot. Jadi contohnya tentukan nada dari komentar yang diberikan. Film ini luar biasa, berarti positif. Film ini sangat buruk, saya tidak merekomendasinya, berarti negatif. Nah, kita harus analisis. Contoh, komentar saya tidak tahu apakah saya menyukai atau tidak. Nah, ini juga penting ini buat sekarang, teman-teman. Sekarang tuh banyak juga kebanyakan organisasi punya kayak organisasinya agak besar gitu ya. Mungkin kayak pemerintah gitu mungkin ya. Itu dari contoh-contoh itu tuh sekarang tuh banyak dianalisis. Jadi komentar-komentar tuh sekarang dia masuk komentar ini masuk positif atau dapat atau komentar ini masuk negatif atau netral. Itu contoh sekarang banyak digunakan tuh. Gak cuma pemerintah doang sih, banyak influencer-influencer tuh biasanya juga pakai untuk mengkategorikan apakah komentar ini masuknya positif atau negatif. Nah, dari situ nanti bisa diambil keseluruhan, misal dari konten tertentu nih. Kontennya nanti masuknya berapa persen komentar positifnya, berapa persen komentar negatifnya. Terus sekarang lagi apa ya namanya ya? Aku lupa. Lagi banyak yang pakai lah teknologi itu.
Terus ada juga chain of thought. Jadi chain of thought ini digunakan untuk ketika dibutuhkan logika dan perhitungan tertentu. Jadi dia tuh cocoknya untuk menyelesaikan masalah matematika, logika, analisis masalah kompleks, penjelasan langkah-langkah, terus juga masalah kompleks yang termasuk langkah-langkah yang terlibat itu cocoknya pakai chain of thought karena dia itu menggunakan pemikiran lebih dalam. Kayak misal harga produk, diskon, kayak gitulah. Perhitungan-perhitungan pasti cocoknya pakai chain of thought. Nah, ini contoh rangkumannya ya. Jadi, untuk menentukan pakai apa, itu pertanyaan pertamanya, apakah tugasnya itu sederhana gitu. Kalau tugasnya sederhana, ada pertanyaan lagi, apakah penting untuk memberikan jawaban dalam format tertentu? Kalau iya, berarti menggunakan teknik one shot atau few shot. Kalau tidak, berarti gunakan teknik zero shot. Dari tugasnya sederhana itu, kalau nggak butuh tugas sederhana, tanya lagi apakah tugasnya tersebut melibatkan perhitungan, logika, atau langkah-langkah berurutan. Kalau nggak, pasti gunakan teknik few shot. Kalau butuh solusi, itu antara gunakan teknik chain of thought, kalau enggak, gunakan teknik zero shot chain of thought. Nanti kita bahas. Tuh, jadi hari ini kita akan cari tahu metode prompting lanjutan apa aja yang ada, terus kita akan latih peningkatan prompt untuk meningkatkan hasil yang lebih berkualitas. Bentar ya, 5 detik, 5 detik. Oke, jadi kita masuk ke memilih teknik prompting. Jadi contoh kasusnya, yang pertama kita akan buat bahasa rahasia mata-mata nih. Jadi kamu bekerja di sebuah badan intelijen rahasia yang telah menerima pesan terenkripsi penting. Jadi tugas kamu itu membuat prompt yang bisa membantu kamu itu untuk menginskripsi dan mendeskripsi teks sesuai dengan aturan yang diberikan dari sandi untuk bahasa mata-mata ini. Jadi kamu akan bikin jaringan syarafnya untuk membuat atau mengartikan sandi tersebut. Gitu. Nah, persyaratan untuk sorry nge-lag. Sampai mana tadi ya? Sampai yang aku menghilang itu masih jelas gak omongan tentang contoh soalnya? Yang ini. Sampai mana tadi? Sampai persyaratan untuk sandi atau pas bahas ini udah nge-lag? Halo? Eh, tadi kita Yang dari ini awal aja. dari Dari sini maksudnya, dari yang oh, atas. dari sini ya? Ya. Oke. Kenapa tiba-tiba nge-lag ya? Maaf ya. Jadi kalian nih sedang bekerja di Badan Intelijen Rahasia dan telah menerima pesan terenskripsi yang penting. Tugasnya teman-teman harus bikin sebuah prompt supaya jaringan syarafnya, misal ChatGPT atau DeepSeek-nya itu bisa mengartikan atau bisa membuat sebuah sandi tertentu dari kode rahasianya. Gitu. Nah, persyaratan untuk sandinya, jadi setiap hurufnya itu digantikan oleh huruf berikutnya dalam alfabet. Jadi misal A diganti B, B diganti C, dan seterusnya sampai Z nanti diganti sama A. Nah, untuk angka dan spasi tetap. Jadi kalau ya 17 ya udah 17 gitu. Spasi tetap spasi, tidak berubah. Nah, pertanyaannya yang pertama kita harus analisis dulu. Teknik prompting mana yang harus dipilih berdasarkan 4 tadi. Nah, jadi yang pertama ditentukan dulu kompleksitas tugasnya. Jadi apakah jaringan syaraf itu perlu memahami logika sandi tersebut atau sebenarnya dia sudah mengenal metode tersebut tanpa harus kita kasih contoh. Jadi pertama kita eh, patokannya di zero shot dulu. Nah, tentunya pasti nggak mungkin ya dia udah langsung paham tanpa harus kita kasih tahu contohnya. Nggak mungkin pakai zero shot karena sandinya spesifik dan jaringan syaraf tuh mungkin nggak bakal tahu gimana. Jadi kesimpulannya model itu memerlukan contoh agar memahami aturan tersebut. Nah, yang kedua, memilih teknik yang tepat. Jadi berapa banyak contoh yang dibutuhkan untuk memahami logika tersebut? Apakah satu atau bisa dua pakai view atau bisa yang lain? Nah,
Kalau one shot, ketika kita memberikan satu contoh ekspresi dan model itu harus dapat mengidentifikasi polanya berdasarkan satu contoh tersebut itu. Sedangkan kalau few shot, kita memberikan beberapa contoh untuk membantu model meniru pola dengan lebih akurat. Nah, kita pakai dulu yang one shot dulu nih. Jadi buat prompt dengan teknik one shot, jelaskan aturan ekskripsinya, terus berikan satu contohnya. Terus minta model untuk mengekspresi pesan baru. Jadi kita buat untuk permintaan yang lain. Contoh, setiap huruf digantikan oleh huruf berikutnya dalam alfabet, terus huruf Z diganti dengan A, terus angka dan spasi tidak berubah. Contohnya, agen 007 dalam bahaya. Berarti pesannya BHFO 007 EBMBN CBI BZB. Nah, sekarang enskripsi kode ini, agen penyergapan, kayak gitu. Nah, langkah 4, kita uji jaringan syarafnya. Jadi kita jalankan di ChatGPT dan evaluasi jawabannya. Apakah jaringan syaraf itu pengkodean pesannya sudah benar, apakah mempertahankan spasi dan angka, atau apakah mungkin terjadi kesalahan dalam urutan hurufnya. Nah, jika jawabannya benar, ya berarti udah benar kita pakai teknik one shot tadi. Nah, jika jawabannya salah, kita akan berikan instruksi jelas seperti jangan ubah spasi atau angka gitu. Kita cantumin lagi aturan utamanya. Kita mengubah pilihan kata pada contoh untuk menghindari kesalahan. Jadi kita masuk ke yang sini nih. Kita uraikan pesannya. Sekarang kita gunakan algoritma terbalik. Jadi kalau tadi A diganti B, B diganti C, kita pakai kebalikannya. Jadi B diganti A, C diganti B, kalau A berarti diganti sama Z. Sama kayak tadi, pakai tetap one shot. Nah, sekarang selesai, hasilnya ternyata sudah sesuai gitu. Makanya misi kita sudah selesai, kita telah memilih teknik yang tepat dan berhasil mengenkripsi pesan rahasianya. Tuh. Sebentar ya. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan dulu dari situ? Cara menentukan sebuah studi kasus, terus kita harus masuk apakah kita harus kategorikan dia masuk teknik yang mana? Udah jelas dari langkah-langkah yang udah aku jelasin barusan? Lanjut, Kak. Nggak ada. Oke. Selanjutnya mungkin kita masuk ke nomor yang 20, jadi penerapan teknik prompting tingkat lanjut ke bagian nomor 1. Nah, di sini. Jadi dikerjakan aja nomor 1, nomor 2. Untuk yang dokumen ini dibuka, diklik dokumen ini. Nah, nanti isinya akan seperti ini, teman-teman. Sama kayak tadi ya, di make a copy atau buat salinan untuk edit. Jadi di sini, teman-teman harus tentukan tugasnya ini menggunakan teknik prompting yang mana berdasarkan 4 tadi. Apakah zero shot, one shot, few shot, atau chain of thought. Nah, kita bahas mungkin dari yang contoh nomor 3 nih. Kalau 1 biasanya kan paling gampang ya. Pengenalan sarkasme. Suaraku lag kah? Ada tulisannya your connection is unstable. Aman? Sekarang udah lancar, tadi rada nge-lag, Kak. Apa nggak bisa wifi-nya ya? Ya, bilang ya kalau lag ya. Jadi Oke. kita bahas yang pengenalan sarkasme nih. Anda sedang mengembangkan sistem untuk menganalisis komentar di media sosial. Masalahnya adalah nggak semua komentar itu dapat diartikan secara harfiah gitu. Kayak tadi aku bilang yang contoh tadi ya, yang pas bagian komentar itu masuk negatif atau positif gitu. Nah, kadang sekarang orang-orang itu komentarnya itu sarkas gitu kan. Nah, itu susah diartikan teman-teman sama jaringan generatif. Jadi jaringan generatif itu cuma bisa ya kalau kalimatnya baik ya berarti diartikan baik, kalau buruk ya berarti diartikan buruk. Sedangkan sekarang banyak orang-orang pakai sarkas. Tahu kan sarkas? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu nggak sarkas? Tahu, Kak. Nggak tahu sarkas? Tahu, tahu. Oh tahu. Ya sarkas yang sering. Sekarang kan komentar macam-macam ya kak. Adalah pokoknya kayak gitu-gitu kan susah diartikan lah. Itu maksudnya sarkas apa gimana gitu. Nah, jadi terkadang pengguna itu menulis komentar secara sarkastik dan di lain waktu mereka berbicara dengan serius. Jadi tugasnya kita akan buat prompt yang membantu jaringan syaraf itu membedakan antara komentar yang sarkas dan yang tulus benar-benar gitu. Jadi kita tentukan dulu tekniknya apa.
Nah, terus kita nanti bikin prompt-nya, baru nanti jawaban dari ChatGPT kita copy. Nah, kita pertama pakai analisis yang tadi, yang udah aku jelasin tadi. Nah, tentukan kompleksitas dari tugasnya. Apakah jaringan saraf langsung paham kita minta tanya itu, atau dia butuh contoh? Udah jelas ya, pasti kita butuh contoh untuk kasih tahu bahwa komentar ini maksudnya adalah sarkas, komentar ini adalah tidak sarkas gitu. Pasti udah lewat, berarti nggak pakai zero shot. Apakah tekniknya tepat? Maksudnya apakah berapa contoh yang dibutuhkan? Apakah satu aja cukup? Tentunya enggak ya kalau bikin untuk mengidentifikasi komentar. Jadi kita harus kasih tahu eh, contoh yang sarkas, mana contoh yang tidak sarkas gitu. Pasti kita lebih dari satu contoh. Nah, dari situ udah jelas. Kita juga nggak butuh penelitian yang sangat mendalam, atau kita nggak butuh chain of thought karena nggak butuh perhitungan. Jadi kita akan pakai view shot gitu cara untuk mengidentifikasi jenis tekniknya. Nah, berarti di sini dituliskan view shot, terus untuk prompt-nya kita buat. Misal nih, bedakan komentar media sosial ini apakah termasuk sarkasme atau tidak. Contoh satu, bagus suaranya, mending nggak usah nyanyi, artinya sarkasme. Contoh dua, kurang jauh mainnya, artinya tidak sarkasme. Nah, terus kita minta permintaan utamanya. Jadi definisikan komentar ini. Diarahin sama yang hilang arah gitu kan. Nanti eh, dia akan memberikan sebuah jawaban. Nah, prompt-nya ini di copy, teman-teman taruh di bagian prompt, sedangkan jawaban ChatGPT ya berarti hasil jawabannya. Nih, komentar diarahin sama yang hilang arah termasuk sarkasme. Jadi secara harfiah diarahkan oleh seorang yang justru tidak tahu arah adalah sesuatu yang bertentangan. Makna sebenarnya adalah sindiran atau ejekan. Tuh. Terus gaya ini mirip dengan contoh sarkasme pujian semu atau pernyataan kontradiktif untuk menyindir. Jadi kesimpulannya diarahkan sama yang hilang arah itu termasuk sarkasme. Nah, di copy. Terus teman-teman taruh di bagian jawaban ChatGPT. Gitu, paham? Jadi bukan ini yang dimasukkan ya, ini dibaca, dipahami, oh berarti kita harus bikin prompt untuk uh, membedakan antara komentar yang sarkastik dan yang tulus. Ya, berarti kita bikin promptnya. Tuh kayak gini. Seperti itu. Paham? Ya ampun, your connection is unstable. Paham teman-teman? Tes. Suaraku aman? Aku gak bisa cek karena gak ada yang on cam. Biasanya kalau on cam tuh kelihatan patah-patah gitu. Tadi sempat patah-patah kan suaranya. Sorry ya, bagian mana? Pas ini udah jelas belum? Masih patah-patah sih tadi. Oke, aku jelasin lagi mungkin ya. Jadi, kayaknya udah bener nih wifi-nya. Jadi, soalnya itu bukan teman-teman copy ini terus teman-teman taruh di ChatGPT, bukan kayak gitu. Jadi teman-teman itu pertama tentukan prompt-nya dulu menurut aku sih. Jadi kita tentuin dulu maksudnya. Jadi Anda sedang mengembangkan sistem untuk menganalisis komentar di media sosial. Masalahnya adalah tidak semua komentar dapat diartikan secara harfiah. Terkadang pengguna menulis komentar secara sarkastik dan di lain waktu mereka bicara tentang serius. Jadi tugasnya buat prompt yang membantu jaringan saraf membedakan antara komentar yang sarkas dan yang tulus. Gitu. Makanya kita harus bikin prompt supaya jaringan saraf ini paham, atau bikin untuk mengidentifikasi apakah komentarnya ini sarkas atau tulus. Nah, dari situ bisa kita lihat tekniknya kayak pakai cara yang tadi. Apakah dia langsung bisa tanpa kita buat contoh? Kalau langsung bisa berarti pasti pakai zero shot. Kalau kita butuh contoh pasti pakai antara one shot atau few shot. Nah, dari situ sebenarnya udah ketebak ya, nggak mungkin kalau kita bikin contoh komentar nggak pakai contoh gitu kan. Nggak bisa kalau kita tanpa pakai contoh untuk membuat apakah komentar tersebut sarkasme atau bukan gitu. Jadi kita pasti pakai yang ada contohnya. Nah, pilihannya sekarang, apakah butuh satu contoh atau lebih dari itu? Nah, untuk membuat komentar, mengkategorikan komentar apakah dia sarkasme atau tidak, berarti pasti butuh lebih dari satu. Jadi kita kasih contoh yang sarkasme, kita
dan satunya kita kasih contoh yang tidak sarkas. Berarti kita pasti pakai few shot. Jadi kita pakai contoh yang ada beberapa. Nah, di sini tulisin. Berarti menggunakan teknik few shot. Nah, selanjutnya untuk buat promnya, bikin aja promnya. Nah, bedakan komentar di media sosial ini apakah termasuk sarkasme atau tidak. Contoh satu, bagus suaranya, mending nggak usah nyanyi, artinya sarkasme. Contoh dua, kurang jauh mainnya, artinya tidak sarkasme. Lalu kita harus bikin komentar yang harus dibuat oleh ChatGPT ini masuk ke sarkasme atau bukan gitu. Jadi pertanyaan utamanya itu di sini. Nah, nanti kan hasilnya bakal dikasih nih, diarahin sama yang hilang arah termasuk sarkasme. Gitu. Hasilnya di copy, prompt yang kita buat juga di copy, ditaruh di bagian sini. Promptnya jawaban ChatGPT. Jelas? Jelas nggak? Fatan jelas? Jelas gak? Oke, gitu ya. Ini dibuat ada berapa nomornya? 1, 2, 4, 5. Tugas tambahan mungkin nggak usah deh sampai nomor 5 aja. Nah, ini nomor 1 juga coba dicek. Ini kayaknya juga nggak mungkin, nggak usah contoh juga langsung bisa jawab nih ya. Nah, berarti pakai zero shot. Terus untuk nomor 2 ini juga udah ada contoh-contohnya, udah pastilah. Udah tahu apa. Kayak gitu ya tekniknya, terus promptnya apa, kayak gimana, jawaban ChatGPT gimana. Nah, terus nanti setelah teman-teman bikin, teman-teman copy dokumen ini, terus ditaruh di bagian nomor 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi yang ditaruh di sini adalah link Google dokumennya yang sudah diganti menjadi tidak dibatasi. Gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan ditanyakan ya, silakan dikerjakan. Udah 10.30. Gak harus sampai selesai, kerjain aja. Sampai selesainya nanti aku tunggu, mungkin kita sampai jam, kerjain sampai jam 10.45 ya. Nanti masuk ke materi yang selanjutnya. Tapi wifi kalian nggak pernah gitu teman-teman. Aku tuh nggak tahu mungkin sejak 2 minggu yang lalu gitu. Kayak tiba-tiba tuh nggak bisa, nggak tahu kadang lama, kadang bentar gitu. Ya kalian nggak gitu? Aku juga kadang-kadang gitu, Kak. Iya kan? Tapi lebih, maksudnya dari jangka beberapa tahun yang lalu dulu jalan lancar-lancar aja. Terus sekarang nggak tahu deh kenapa gitu. Apa provider tertentu atau lokasi tertentu nggak tahu juga. Kadang tuh sampai lama gitu loh, seharian atau mungkin siang sampai malam, tahu deh. Kan masuk masuk kapan teman-teman? Senin besok atau tanggal 12? Aku tanggal 12, Kak. Lawrence? Aku besok, Kak. Hmm, semangat semangat.
Oke, teman-teman dilanjut nanti lagi aja. Jadi aku jelasin dulu materi yang selanjutnya ya. Materi yang kedua, keempat untuk hari ini. Nah, jadi selanjutnya itu metode untuk meningkatkan prom. Jadi, mengapa perlu untuk memperbaiki prom? Prom dasar itu kan memungkinkan kamu mendapatkan jawaban dari jaringan syaraf, namun jawaban ini mungkin tidak selalu sesuai dengan tugas pengguna dari segi gaya, bentuk, atau tingkat kompleksitasnya. Jadi, meskipun topik dan kata-kata itu sudah tepat, hasilnya itu bisa terlalu umum, tidak disesuaikan untuk audiens, dan tidak praktis untuk digunakan. Ini tidak. Kalau tadi kan penerapan untuk 4 teknik yang udah kita pelajari di prom ya teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya ini di luar itu ya, di luar teknik prompting yang udah kita pelajarin. Jadi lebih ke gimana kita bisa membuat promnya itu lebih sesuai lagi. Gitu. Ini nyambung dari materi pertama yang pertama kali kita bertemu di pertemuan pertama kelas. Jadi ada yang namanya rule prompting. Jadi ini dipisahkan dari pelajaran yang 4 teknik prompting tadi ya. Jadi kita mengenal istilah baru lah dalam membuat prompt supaya semakin lebih baik, bukan teknik-teknik promptingnya. Jadi pertama itu ada namanya role prompting. Role prompting itu adalah metode di mana kita menetapkan peran kepada jaringan syaraf yang membuatnya harus berpikir dan menjawab berdasarkan profesi atau role-nya sebagai siapa. Itu namanya role prompting. Jadi contoh nih, untuk mengatur gaya, nada, dan tingkat kompleksitas jawaban agar mendapatkan jawaban yang sesuai dengan profesi atau situasi tertentu. Contoh perannya, guru biologi untuk anak usia 10 tahun, seorang koki dari saluran YouTube populer, atau spesialis dukungan teknis. Jadi kita buat jaringan syarafnya supaya berpikir seperti profesi ini, supaya berpikir seperti role ini. Gitu. Supaya nanti jawabannya itu akan disesuaikan lagi, teman-teman. Nah, contoh nih, daripada kita bikin biasanya, jelaskan cara kerja tungku listrik, kita akan buat role promptingnya sesuai dengan supaya menjelaskan tungku listriknya itu lebih detail dengan kita minta jaringan syarafnya supaya menjadi guru fisika. Jadi kamu adalah guru fisika yang menjelaskan kepada anak usia 12 tahun bagaimana cara kerja tungku listrik. Gunakan kata-kata sederhana dan contoh dari dapur gitu. Jadi dua prom ini sangat berbeda hasilnya teman-teman. Jadi bergantung pada gimana kita bikin promnya, nanti hasilnya juga akan menyesuaikan. Gitu tuh namanya adalah role prompting. Jadi bandingkan hasilnya dan diskusikan. Misal, role prompting ini digunakan jika jawabannya itu harus memiliki nada tertentu. Apakah harus ramah atau dari ahli atau lucu gitu kan. Terus jawabannya harus jelas untuk audiens tertentu, apakah untuk anak-anak, untuk pemula, atau untuk ahli. Terus digunakan jika kamu ingin mengubah perilaku jaringan syaraf, seolah-olah ia adalah seorang profesi tertentu dari manusia. Gitu. Nah, jadi yang role prompting ini tidak diperlukan jika pertanyaannya itu jelas atau sederhana, kayak misal kalian tanya 8 kali 7 gitu kan, nggak butuh lah. Harus, jika kamu seorang guru matematika, 8 kali 7 hasilnya berapa ya? Kamu mau guru matematika, guru apapun, atau seorang profesi apapun, pasti jawaban 8 kali 7 berapa? 56 ya? Ya, gitu. Nah, terus ada juga di sini adalah pemformatan output. Jadi metode ini melibatkan penentuan format, struktur, dan gaya jawaban seperti daftar, tabel, paragraf, rangkaian langkah, atau puisi. Ini kita juga udah pelajari nih. Nah, jadi kita atur aja untuk hasilnya di jaringan sarafnya itu mau format outputnya hasilnya seperti apa gitu. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan hasil yang mudah digunakan dan dipahami, juga untuk menghindari penulisan teks yang tidak perlu atau kita bikin prom lagi gitu, perbaiki karena ini gitu kan, daripada kita makan-makan waktu, mending kita langsung bikin di format pertamanya kayak daftar dengan 5 item. Tidak lebih dari 100 kata, harus jelas untuk usia 9 tahun dengan contoh yang disediakan. Itu namanya adalah output formatting. Jadi daripada ceritakan 3 fakta menarik tentang otak, kita akan bikin prom yang ditingkatkannya untuk output formatting. Tulis 3 fakta menarik tentang otak untuk anak usia 10 tahun dalam bentuk daftar singkat yang disertai emoji. Gitu ya. Jadi digunakannya ketika kamu ingin mendapatkan daftar tertentu dengan format tertentu, apakah tabel, instruksi, langkah demi langkah. Dia juga diperlukan gaya presentasi tertentu,
apakah ringkas, jelas, atau menghibur, juga bisa untuk eh, menulis presentasi, skrip, situs web, atau video gitu. Dan dia tidak diperlukan ketika kamu belum mengetahui bentuk hasil yang akan kamu lihat. Karena masih dalam tahap perancangan, misal, atau mungkin kamu memang tidak tahu bentuk seperti apa yang akan kamu inginkan, berarti tidak perlu pakai pemformatan output gitu. Nah, kalau sudah, terus kita ke bagian yang tadi kan pemilihan teknik prompting. Sekarang ke memecahkan masalah menggunakan berbagai metode. Di nomor 1, 2, 3, 4 dijawab aja. Terus nomor 5 hampir sama kayak tadi teman-teman. Jadi dibuka Google dokumennya, terus dibikin make a copy atau buat salinan. Nah, di sini teman-teman bikin hasilnya di kayak tadi di ChatGPT. Jadi pertama bikin dulu ini, jelaskan apa itu browser. Tugas satunya teman-teman harus bikin supaya menjelaskan browser ini kepada adik laki-laki perempuanmu, loh, adik laki-laki atau perempuanmu yang berumur 7 tahun, apa itu browser. Jadi penting agar mereka ini dapat menggunakan internet aman, terus Anda nggak tahu gimana menjelaskannya, jadi memutuskan untuk bertanya ke jaringan syaraf. Gitu. Jadi yang pertama, prompt yang pertama nih, dituliskan apa adanya dulu, prompt yang pertama. Jelaskan apa itu browser, dikirim ke ChatGPT. Mana ya? Ini. Jelaskan apa itu browser. Udah gitu doang. Jadi prompt utamanya, terus teman-teman copy, teman-teman taruh di bagian prompt jawaban ChatGPT setelah mengirim prompt awal. Nah, di bagian sini. Ini prompt yang masih belum kita tingkatkan. Nah, setelah itu teman-teman bikin prompt untuk menjelaskan apa itu browser dengan spesifikasi seperti ini. Jadi harus jelas untuk anak usia 7 tahun, terus harus dalam 3 paragraf, masing-masing 2 sampai 3 kalimat, terus penjelasannya harus meletakkan contoh dari kehidupan nyata. Misal, contoh promnya lu. Contoh promnya seperti ini. Kamu ingin menjelaskan kepada adik laki-laki atau perempuanmu yang berumur 7 tahun apa itu browser, jadi jelaskan dan harus dalam 3 paragraf. Masing-masing 2 sampai 3 kalimat, serta berikan contoh dari kehidupan nyata. Nah, kan berbeda nih hasilnya nih dari yang tadi. Cuman kayak gini aja, jelaskan apa itu browser dengan penerapan dari role prompting dan output, formatting output. Nah, hasilnya juga akan berbeda. Jadi hasilnya yang ini di copy juga, terus teman-teman taruh di bagian prompt yang ditingkatkan. Gitu. Ini juga ada bikin untuk berapa soal nih? 3. Nah, 3 aja. Yang tambahan nggak usah. Terus nanti di copy linknya. Terus teman-teman taruh juga kayak tadi contohnya sebelumnya. Ditaruh di bagian sini. Untuk 5, 6, dan 7. Seperti itu. Jelas teman-teman? Jelas Kak? Oke.
Oke, teman-teman bisa dilanjutkan nanti lagi. Kita ke Zoom dulu kesimpulan. Jadi hari ini kita belajar apa aja? Belajar apa teknik-teknik apa prompting ya? Ya, terus yang kedua tadi tentang apa? Tentang Tentang penerapannya ya. Jadi yang pertama itu tadi kita belajar tekniknya apa aja, definisinya. Yang kedua tentang penerapannya. Terus kita juga belajar kaget. Kita juga belajar tentang ya penerapannya, terus sama rule prompting dan formatting output. Nah, em, minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan belajar tentang permainan papan. Jadi kita sudah lupakan permainan Twine-nya. Kita pakai permainan baru. Nanti kita bikin permainan papan. Tuh, aku jelasin minggu depan. Oke? Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Selamat siang. ya makasih Kak. Ya, boleh live ya. Kasih Kak. Oke. Sama.